Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam untuk teman-teman. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu dipermudahkan segala aktivitas kita dan selalu sehat jasmani maupun rohani. Baik, kali ini saya akan memaparkan materi tentang atasi risiko digitalisasi OJK, tekankan pentingnya kesadaran literasi keuangan. Fenomena startup failed di Indonesia, tempatnya cari modal usaha, tempat pinjam bank, keuntungan dan kelebihan investasi emas, properti dan saham, pengajuan KVR ditolak karena utang pinjol. Di era digitalisasi saat ini, terdapat risiko-risiko yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah risiko dalam perlindungan konsumen. Risiko pertama dalam bidang perlindungan konsumen adalah peningkatan pemahaman tentang digitalisasi produk dan layanan keuangan, serta pemahaman tentang manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen. Dalam perkembangan teknologi keuangan yang semakin pesat, dibutuhkan kecakapan dan pemahaman yang baik untuk menghindari penipuan dan kerugian finansial. Tidak hanya risiko dalam perlindungan konsumen, namun juga menyoroti adanya risiko dan aspek cyber security sebagai sebuah aktivitas untuk memerangi segala untuk serangan dan pencurian dan atau dalam sebuah sistem yang dilakukan secara ilegal. Dalam hal ini OJK menekankan pentingnya penggunaan sistem keuangan online yang tangguh dan mampu melindungi data dan informasi secara efektif dari berbagai serangan dan akses ilegal seperti cyber attack atau cybercrime. Selain itu, muncul juga risiko dalam aspek data privacy. Hal ini erat kaitannya dengan kebocoran data pribadi dan kemampuan informasi menjadi perhatian serius dalam dunia digital saat ini. Penggunaan teknologi yang semakin meluas harus dikawali dengan ketat agar data pribadi dan informasi penting dapat dilindungi dengan baik. Tidak ketinggalan risiko terkait dengan AFU, VVT, anti pencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme. Penggunaan teknologi yang tidak terkontrol berpotensi meningkatkan aktivitas pencurian uang dan pendanaan terorisme. Oleh karena itu, OJK mendorong penerapan risiko-risiko ini, mengimbau masyarakat untuk menerapkan konsep 2L atau legal logis. Pertama, pastikan penyelenggara produk investasi telah terdaftar dan berizin di OJK untuk memastikan legalitas transaksi yang dilakukan jelasnya. Kedua, selalu periksa imbau, hasil, dan manfaat lain yang ditawarkan oleh produk investasi untuk memastikan keberadaan logika dan penawaran tersebut. OJK juga turut berperan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan Indonesia, menekankan pada pentingnya pemahaman dan kesadaran terhadap risiko digitalisasi menjadi peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang risiko-risiko bidang keuangan digital. Dalam hal ini, jadi masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan keuangan serta pemahaman risiko serangan cyber. Hal ini untuk menghindari serangan cyber atau penipuan dan pencurian data. Lalu ada fenomena startup failed di Indonesia. Startup menjadi industri yang terdampak keadaan ekonomi global saat ini. Akibatnya banyak dari mereka yang harus mengambil langkah efisiensi seperti pemutusan hubungan kerja atau PHK. Karyawan menutup unit bisnis hingga bangkrut. Economic Center of Economic and Law Studies Celius Bima Yudhistira mengatakan fenomena PHK yang terjadi sangat memungkinkan Indonesia masuk dalam jurang resesi pada tahun depan.
Ia menjelaskan dari sisi gelap PHK di banyak sektor ini menjadi tanda-tanda terjadinya stagflasi, yaitu kenaikan inflasi yang tidak dibarengi dengan terbukanya kesempatan kerja. Menurutnya, kondisi itu jika dibiarkan akan terus menciptakan tingkat pengangguran yang sangat signifikan. Berikut daftar perusahaan yang melakukan PHK, antara lain Shopee Indonesia. PT Shopee Indonesia melakukan pemusatan hubungan atau PHK sejumlah karyawannya. Hand of Public Affairs Shop Indonesia, Raidil Natafrawira menjelaskan PHK merupakan langkah terakhir yang harus ditempuh perusahaannya sebagai langkah efisiensi setelah sebelumnya melakukan penyesuaian melalui beberapa perubahan kebijakan bisnis. Ia mengatakan langkah-langkah efisiensi sejalan dengan fokus perusahaan secara global untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. Ia tidak memerinci berapa jumlah karyawan yang di PHK tersebut. Ia hanya memastikan karyawan yang terdampak PHK akan memberikan dukungan oleh Shopee dalam bantuan pesangon. Lalu ada Tiny Bull, startup pertanian Tiny Bull menghentikan operasional 2 gudang yakni di Bandung dan Bali. Lalu ada Favelio, startup desain furniture dan interior Favelio resmi dinyatakan valid. Kabar ini diketahui melalui pengumuman di surat kabar menurut keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 47. Lalu ada Mobile Premier League, startup e-sport asal India yang melebarkan sayapnya di tanah air ini mengumumkan PHK kepada sekitar 100 karyawan dan pemusatan untuk keluar dari pasar Indonesia. Menurut keterangan pihak, perusahaan PHK massal dan penutupan bisnis di Indonesia ini adalah upaya untuk menumbuhkan bisnis inti serta menutup bisnis yang tidak berjalan. Lalu ada Line Indonesia sempat menjadi sorotan di media sosial karena dikabarkan telah melakukan PHK terhadap sekitar 80 karyawan di Indonesia. Meski demikian, pihak lain sudah memberikan klarifikasi bahwa PHK memang terjadi, namun jumlah karyawan yang terdampak tidak sampai ke angka yang disebutkan. Lalu ada Sendit Vitex memutuskan hubungan kerja atau PHK terhadap 5% karyawan di Indonesia dan Filipina. Lalu ada Bananas, layanan e-grocery Bananas yang baru diluncurkan awal tahun ini baru saja mengumumkan akan menutup operasionalnya. Keputusan tersebut diumumkan oleh perusahaan lewat unggahan story di akun Instagram resminya. Lalu ada Beres ID, perusahaan rintisan startup Beres ini mengumumkan akan berhenti beroperasi mulai 1 Juli 2022. Penyebabnya yakni pandemi COVID-19 yang berdampak pada pengangguran operasional, kekurangan tenaga kerja, dan biaya operasional yang tinggi perusahaan. Lalu ada tempat cari modal usaha tanpa pinjaman bank. Tak bisa dipungkiri modal seringkali menjadi kendala utama banyak orang dalam menjalankan usaha. Banyak orang akhirnya menunda atau memberhentikan kegiatan usaha karena adanya keterbatasan modal ini. Bahkan dalam kasus lainnya, usaha yang sejatinya usaha berjalan beberapa waktu dan terbukti menguntungkan seolah ialah di tempat karena modal yang terbatas. Memang meminjam uang ke bank bisa menjadi alternatif, namun tak semua pelaku bisnis memiliki akses ke pembiayaan perbankan. Kelebihan bagi mereka yang baru merintis usaha dan skalanya masih kecil. Berangkat dari permasalahan tersebut lahirnya proyek pendanaan bisnis oleh sejumlah investor dalam proyek yang diberi nama Setes Smiths. Proyek ini bakal mempertemukan langsung ribuan pemilik bisnis termasuk pembisnis pemula yang membutuhkan suntikan modal dengan para investor
yang memiliki keterkaitan memberikan bantuan pendanaan usaha. Southampton Summit ini adalah penyelenggaraan yang pertama kalinya di Indonesia. Acara ini dirancang untuk mempertemukan langsung para investor potensial dengan para pelaku bisnis yang membutuhkan permodalan. Lalu ada keuntungan dan kelebihan investasi emas, properti, dan saham. Investasi emas itu merakyat, baik dari kalangan menengah ke atas cenderung lebih memilih investasi emas. Tidak sulit untuk menjalankan investasi ini. Tidak butuh juga pengetahuan yang bagus untuk investasi. Jenis investasi ini juga dianggap paling rendah risiko kerugiannya karena nilai emas akan mengalami peningkatan setiap waktu dan jarang menurun. Sangat disarankan untuk berinvestasi emas dan jumlah yang banyak. Sekalian juga dana mencukupi karena hal itu dianggap akan membuat nilai emas lebih murah ketika membeli emas dalam jumlah besar. Keuntungan dalam berinvestasi emas yaitu mudah untuk dijalankan, bisa transaksi emas dengan gampang di toko emas. Lalu ada investasi properti, menjadi pilihan yang tepat jika menginginkan untuk mengingatkan aset yang dimiliki. Nilai aset dari properti akan mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga sangat cocok untuk dijadikan investasi jangka panjang. Keuntungannya apa saja sih? Nilai aset yang dimiliki akan terus meningkat, bisa digunakan untuk investasi jangka panjang. Lalu kerugiannya sih biaya perawatan yang cenderung tinggi, dibutuhkan modal besar. Lalu ada juga investasi saham. Diperlukan pengetahuan yang kuat mengenai analisa terikat dan fundamentalnya. Tak sembarangan orang bisa dengan mudah sukses dalam investasi saham, tapi semua orang ini bisa dipelajari dengan cara bergabung ke kelas investasi dan membaca buku panduan investasi. Lalu keuntungannya, kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, bebas untuk melakukan penjualan kapanpun. Namun ada juga kerugiannya, memiliki risiko kerugian yang sangat tinggi. Perlu mental yang bagus untuk tetap bisa bertahan saat mengalami kerugian. Tidak ada jaminan perusahaan akan mendapatkan keuntungan terus-menerus. Lalu ada juga KPR yang ditolak gara-gara pinjol. Bank mengungkapkan persyaratan KPR semakin ketat sehingga banyaknya pengajuan KPR masyarakat ditolak. Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau yang disebut dengan BTN, Nixon LV Nasution mengungkapkan utang pinjam online pinjol menjadi salah satu faktor gagalnya permohonan kredit pemilik rumah atau KPR oleh debitur. Informasi ini disampaikan dalam rapat dengan dengar pendapat RDV Komisi 6 DPR RI dengan Bank BTN, bahkan angka peristiwanya mencapai 30%. Pengajuan KPR ditolak karena utang pinjol by checking makin kesini makin seru, Pak. Karena kalau dulu banyak ditolak karena credit card, kalau sekarang karena pinjaman online. Itu sekarang sudah 30%. Pengaruh aplikasi by checkingnya gagal karena pinjol, kata Nixon, dikutip melalui kanal YouTube Komisi 6 DPR RI. Padahal nominal pinjol tidak terlalu besar, bahkan ada yang di bawah 1 juta, namun tetap hal tersebut mempengaruhi penilaian untuk mempengaruhi KPR. Masalah pun semakin sulit teratasi lantaran kebanyakan pemberi jasa pinjol ini bukan perbankan. 30% BI checking gagal karena pinjol, dan sulitnya adalah pinjol ini kebanyakan bukan perbankan, jadi kita nggak bisa ngobrol dengan mereka, terangnya. Sebagian solusi, Nixon mengatakan pihaknya akan meminta pertambahan
persyaratan dalam bantuan semacam top up dari limit rumah untuk bisa melunasi pinjol milik debitur. Pinjolnya juga kadang-kadang tidak berprotektif bunga dengan dimasukkan lagi. Nah, ini yang sulit sekali untuk juga melakukan proses pelunasan, ujar Nixon. Lalu di sini Nixon mendatangkan BTN, masih memberi toleransi pada calon debitur yang nunggak atau punya kredit macet hingga 90 hari, hanya saja apabila sudah menyangkut pinjol prosesnya agak ruwet sehingga karena kerap kali langsung ditolak. Karena itulah menurutnya persoalan ini harus disikapi dengan serius, apalagi 30% rejection by checking itu yang terbesar karena pinjol. Nah, ini kita mesti sikapi, bicarakan benar-benar hati-hati supaya ke depan rejection retail by checking yang karena pinjaman jenis ini juga semakin berkurang.